Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, bertemu lagi di KPU Corner bersama saya Memuti Bijinata, podcastnya KPU Kabupaten Bogor. Sedikit informasi untuk teman pemilih, KPU Corner merupakan sarana media yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Bogor untuk mensosialisasi seluruh tahapan-tahapan pemilu, termasuk tahapan yang pada saat ini sedang berlangsung, yaitu pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bogor. Nah, hari ini adalah hari terakhir di hari 14 karena pengajuan bakal calon anggota DPRD ini sudah dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 14 Mei 2023. Nah, berbicara tentang tahapan pada saat ini KPU memberikan fasilitas untuk para partai politik yang ada di Kabupaten Bogor untuk menjadi tamu dan narasumber di podcast kami. Nah, untuk hari ini partai politik yang sedang bersama kita yaitu ada Partai Bulan Bintang yang baru saja menyelesaikan proses pengajuan bakal calon anggota DPRD tingkat Kabupaten Bogor. Nah, pada saat ini kita bersama Bapak Ketua DPC dan Bapak Sekretaris yaitu Bapak Solahuddin Dalimunte dan Bapak Sekretaris Ardian Syahputra. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah saya Bapak baik saya. Bapak sebelum ke pertanyaan nih, ada persiapan khusus nggak dari PBB untuk hari ini? Untuk pengajuan calon? Alhamdulillah, sebelumnya jauh-jauh hari sudah ada persiapan untuk memasukkan calon-calon legislatif ke silon. Jadi itu kita tunjuk ada pengelola silonnya. Alhamdulillah dengan pengelola kata yang baik bisa masuk didaftarkan ke dalam silon karena kan itu merupakan satu persyaratan utama. Iya. Ya, kemudian itu dibarengi dengan data-data walaupun belum lengkap gitu kan, itu dibarengi dengan data-data sehingga kalau tidak hijau nggak bisa diterima kan gitu. Iya. Dan kemudian kami juga tidak akan mendapatkan surat rekomendasi untuk bisa mendaftar. Nah, jadi alhamdulillah dengan kerjasama yang baik Partai Bulan Bintang Kabupaten Bogor hari ini bisa mendaftarkan dengan posisi alhamdulillah hijau dan diterima oleh KPU. Nah, untuk sementara seperti itu. Nah, kan untuk yang pemilu 2024 ini kan agak sedikit berbeda ya untuk pendaftaran. Sekarang sudah memakai aplikasi atau sistem silon, sistem informasi bakal calon. Kalau untuk pemilu sebelumnya kan manual ya gitu. Apakah ada kesulitan tersendiri dari PBB untuk mempersiapkan semuanya? Kalau kesulitan untuk memasukkan itu tidak ada, karena memang kan operator silon kami kan paham tentang masalah IT ya, dia mengerti. Alhamdulillah. Jadi tidak ada kesulitan di situ. Cuman masalahnya ini kesulitan ini hanya di masalah administrasi caleg gitu ya. Iya. Karena banyaknya caleg-caleg ini yang mendaftar, kalau kita hitung ya mohon maaf 55 kali 18 partai kan. Oh iya. Iya kan? Berebut, jadi akhirnya digilir kan gitu. Nah, namun demikian ya apa yang ada itu dulu kita masukkan ke dalam silon. Seperti itu. Masalah administrasi aja yang agak sulit di instansi terkait. Ya, karena mohon maaf yang seharusnya kan Kabupaten Bogor ini hanya menampung caleg-caleg Kabupaten Bogor dalam kesehatan yang paling utama ya kan. Nah, itu malah didominasi dari luar. Iya, ada yang dari Sukabumi, ada yang dari kota-kota lain, di RSUD khususnya Cibinong ya. Iya. Kita kan punya RSUD kan cuma 4 kalau nggak salah ya. RSUD Cibinong, RSUD Cilengsi, RSUD William, RSUD Ciawi. Nah itu pun diserbu. Iya. Seperti itu. Ya. Jadi keterlambatan itu diakibatkan itu aja. Belum lagi masalah surat berkelakuan baik ya SKCK. SKCK ini juga kan nggak seperti yang dulu.
Jadi sekarang ini harus ada rekomendasi dari desa ke polsek, rekomendasi ke Polres. Itu hanya untuk bacalon aja atau semua calon? Ini semua sudah kita masukkan dalam silon, wajib memenuhi itu. Seperti itu. Nah, jadi kemudian setelah itu kan kesehatan terus perlu lagi juga surat keterangan tidak pernah terpidana, ya kan, dari pengadilan setempat. Ya kan, kalau di Cibinong, Kabupaten Bogor ya sudah disinilah semua. Kalian aja, ya kan. Hanya 55 kursi, tapi 55 kali 18. Nah, lumayan, ya kan. Oke, jadi kesulitannya di administrasi Administrasi untuk aja. mengurus-ngurusnya itu ya Pak. Ya, fasilitasnya. butuh waktu lah intinya gitu. Insya Allah bisa tetap kita urus, tentunya dengan bersabar dan memacu waktu yang sudah ditentukan oleh KPU. Untuk Pak Ardiansa nih, untuk hari ini siapa aja nih yang datang diajak untuk pengajuan bakal calon ke KPU? Kita hadir ketua, sekretaris, bendahara, dan tim IT paling tim media, beberapa orang, tidak banyak kita. Ya, lalu untuk jumlah bacalon yang diajukan dari PBB sendiri berapa? Alhamdulillah lengkap kita, lengkap, 50 calon. Ya, dari untuk di 6 dapil 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu lengkap kita, tidak ada kekurangan. Kalau berbicara tentang kuota 30% perempuan gimana Pak di PBB itu sendiri? Kita hampir 40% yang perempuan. Lebih batas. Ya. Kalau untuk profesi atau kalangan yang diusung dari PBB sendiri itu bacalonnya dari kalangan mana saja ya? Jadi kita pengalaman dari tahun-tahun lalu. Kalau dulu kan sistem PBB ini kita asal jadi, makanya kita agak terlambat daftar itu. Kenapa? Memang benar-benar menyaring anggota ini yang memang dari dapilnya, real dari dapilnya, minimal harus ber-KTP. Misal seperti saya dari perwakilan dapil 4, berarti kan dapil 4 ini kecamatannya Cibunggulang, Ciampea gitu kan, Pamijahan, Tenjolaya, terus Dramaga. Nah, saya dari Cibunggulang. Udah, kami sekarang itu cari untuk perwakilan dapil 4 itu yang memang real orang-orang sana, putra daerah langsung. Jadi tidak dari dapil lain atau dari luar kota gitu, yang tentunya tidak ada masa. Ya, itu percuma kalau hanya nutup-nutup. Lebih baik kami agak telat tapi benar-benar memang putra daerah sana dan memang orang-orang yang mempunyai suara dan mempunyai, kalau profesi ya profesi yang kira-kira minimal ya. Kalau sekarang alhamdulillah kalau untuk pendidikan ada 1-2 yang SMA, tapi rata-rata udah S1, S2. Jadi yang dicari adalah putra daerah. Putra daerah itu intinya. Yang punya magnet tersendiri ya Pak. Betul, ya. yang mempunyai masa lah gitu. Kan kita ingin menang gitu. Ingin ada perubahan. Nah itu. Ya buat apa kalau seandainya hanya memenuhi kuota dari tempat lain yang tidak ada manfaatnya begitu. Nah, lalu di PBB sendiri nih Pak, untuk mencapai target itu sendiri ya, itu sudah apa saja yang dilakukan supaya kami dari mulai pembentukan tim dulu kan, tim baru semua ini, kecuali ketuanya gitu kan, ketua tetap ketua. Nah, dari sekretaris, bendahara, yang lain-lain sampai ke bidang-bidang hampir 99% ganti ketua ya. Regenerasi kan itu? Kami, ya betul. Dan kader kami yang bagus-bagus naik. Nah, kalau yang udah usianya sekarang anak-anak muda yang banyak. Ya, yang sepuh-sepuh ini mereka jadi penasihat. Jadi MPC, majelis pertimbangan lah, mau tingkat cabang, mau tingkat PAC, tingkat ranting. Nah, kami telah membentuk 435 desa ranting dengan kordes masing-masing plus tim Bapilu. Kalau tingkat kecamatannya PAC, nah itu kami telah bentuk. Sudah itu ada diklat, kami berikan diklat ke mereka gitu, supaya mereka sistem kaderisasi di Partai Bulan Bintang ini berjalan dengan baik. Pak Ketua nih, untuk target pemilu 2024 berapa kursi dari PBB? Kalau kami sih nggak muluk-muluk ya. Yang
penting saat ini kami bisa mewarnai ya perpolitikan di Kabupaten Bogor. Ya, kalau targetnya sih mudah-mudahan bisa ya. Tidak menyebutkan angka nih Pak. Ya. Kalau bisa sih 6, tapi minimal untuk 4. Terus DPRD tingkat 1 Jawa Baratnya 1, DPR-nya 1. Sederhana saja. Kalau lebih dari itu ya alhamdulillah. Bagus. Kan? Berarti ada bonusnya gitu kan. Nah, melihat situasi kondisi yang ada, ya kan. Kita ini kan berpacu dengan partai politik lain juga yang sudah punya kursi dewan, ya kan. Nah, itu perlu juga kita wanti-wanti dan pertimbangkan secara baik, gitu kan. Kenapa memang mereka ya istilahnya kan sudah mengakar juga, gitu kan. Jadi untuk itu ya kita pun ekstra mau seperti yang sudah disampaikan sekretaris tadi, ya kita harus membentuk jajaran itu sampai ke akar rumput, ya kan. Kemudian bagaimana nanti kita mengawasi TPS di seluruh TPS yang ada yang saat ini mencapai 15.200 sekian, ya kan. Terbesar. Ya terbesar. Kemudian DPT kita hampir 4 juta. Iya. Kalau tadi saya dapat infonya 3,8 sekian kan. Waktu itu kita rapat baru 3,4. Sekarang 3,8 sekian. 500.000 naik. 500.000. Nah, jadi ekstra. Kemudian ya dari DPT yang ada itu saya lihat ya kursi pun kayaknya naik harganya. Iya kan? Pasti naik harganya. Yang tadinya kursi itu bisa diperoleh dengan harga 19.000 20.000, kemungkinan besar untuk tahun ini 2024 nanti ya kemungkinan bisa 25.000. Apalagi ya, Kabupaten Bogor sekarang jadi pusat juga ya konsentrasi politiknya gitu, karena jumlah DPT-nya tadi, penduduknya yang banyak. Penduduk juga kalau mungkin ya di KPU sini mungkin baru 6 juta sekian, tapi info-info yang kita dapat dari berbagai pihak sebetulnya kalau nggak salah sudah hampir mencapai 6,3 juta jiwa sudah, ya kan. Nah, DPT-nya aja 3,8 sekian, ya kan. Kita bisa lihat itu. Dan paling unik di Indonesia, DPT Dapil 5 untuk DPR RI hanya 1 Kabupaten Bogor, ya kan. Kemudian Dapil 6 hanya 1 Provinsi Jawa Barat, ya kan. Nah, jadi tersendiri dia gitu kan. Eksklusif. Kalau ya eksklusif. Kalau dari yang daerah-daerah lain kan enggak. Iya. Contoh Kota Bogor kan paling Cianjur. 2 dia kan. Kalau ini sendiri. Makanya luar biasa 9 Kabupaten Bogor itu. Ya. Jadi tidak muluk-muluk 4 kursi ya Pak ya. Tidak muluk-muluk. Itu kalau itu dengan tercapai, pertimbangan. saya yakin bisa mewarnai perpolitikan di Kabupaten Bogor. Ya, terima kasih Pak. Lalu ini tadi Pak Ardiansa bilang berbicara tentang milenial, kaum milenial. Apakah ada maksudnya itu trik-trik tersendiri gitu dari PBB untuk menggait kaum milenial? Kan karena kita ketahui paling banyak itu sekarang yang dilihat itu kaum milenial ya. Rata-rata itu sekarang partai-partai itu sudah mulai mendekati kaum milenial. Dari segi sosialisasi mereka pun itu mulai mengikuti cara-caranya milenial. Apakah ini juga dipakai di PBB itu sendiri? Ya, ini kita sudah pakai sekitar beberapa tahun terakhir. Kita sudah pakai, salah satunya kita sosialisasi di media sosial, di media-media. Kebetulan kami ini pemilik media lah, untuk media cetak, online, era digital. Kami memiliki beberapa media yang milik kita sendiri. Nah, di sana kami rekrut ini anak-anak muda, rata-rata anak-anak muda. Apalagi sekarang, contoh salah satu media kami ini Lentera Desa misalnya, ya, yang fokusnya untuk di pedesaan. Semua kegiatan di desa, mau sistem pemerintahan atau kearifan lokal yang kita angkat. Nah, di sana kami rekrut minimal 1-2 wartawan yang kita pekerjakan di situ. Nah, itu rekrut siaran pasti anak-anak muda, yang anak-anak muda yang kira-kira baru-baru tamat SMA
kita didik, kita berikan pelatihan. Begitupun yang pelatihan-pelatihan lain kan, kita juga selain wartawan kita juga advokat. Pengurus ini juga berdua advokat. Kami ada lembaga bantuan hukum itu yang konsen untuk membantu masyarakat. Nanti Ibu bisa lah lihat di ini Bu Mutia di internet kan, di YouTube, di Google gitu. Nah, nggak asing lah untuk kami berdua ini. Nah, jadi kita adakan pelatihan diklat untuk paralegal. Biasanya kami pelatihan-pelatihan paralegal, diklat jurnalis yang lain-lain ini kita adakan sebulan itu sekali. Tapi berhubung sibuk dengan persiapan pemilu, pendaftaran ini kemungkinan baru bisa kita adakan ya di minggu-minggu depan lagi. Ini kita baru stop lah sekitar 5-4 bulan ini. Itu nah, di sanalah kita bikin untuk masyarakat anak-anak milenial ini mengenal yang namanya politik. Itu salah satunya seperti itu. Jadi biar mereka paham, oh politik itu seperti itu. Jadi tidak perlu ditakuti yang namanya politik. Apapun yang terjadi pada kita ini semuanya karena politik. Mau makan pun harus pakai politik, bekerja pun harus pakai politik. Nah itu sama orang tua pun minta duit pun harus ada strategi politik. Ya, itulah politik itu mencapai tujuannya. Segala aspek. Betul. Tapi apa ya politik yang baik lah yang kita lakukan. Apalagi kan di Kabupaten Bogor ini Partai Bulan Bintang ini kan partai berbau Islami lah, seperti itu. Ya, kita tidak mengatakan yang lain tidak Islami, cuman salah satunya ya Partai Bulan Bintang itu seperti itu. Untuk kaum milenial, ya alhamdulillah kita udah jalankan. Harapan dari PBB sendiri di pemilu 2024 nanti seperti apa Pak? Ya, tadi harapannya kan menang, istilahnya kan yang namanya suatu perjuangan kan ya kita meminta supaya dalam perjuangan itu ada hasil kan gitu kan. Ya istilahnya kalau permaisurinya itu kan harus caleg, harus jadi kan itu. Itulah buah dari suatu perjuangan itu kan gitu. Apa itu? Caleg harus duduk, nah, itulah buah. Jadi alek ya. Anggota legislatif, bukan caleg lagi. Iya kan? Harus jadi. Iya. Ya kalau nggak jadi ini buah perjuangan itu tidak ada, ya kan? Nah politik kan itu. Iya. Lanjutkan dari Bapak tadi ya. Ya politik ya itu bagaimana caranya kita memiliki anggota legislatif di Kabupaten Bogor, kan itu. Kemudian baru kita bisa berkontribusi kepada Kabupaten Bogor dalam bentuk hal apa gitu kan. Contoh kalau kita seorang hukum ya kita berkecimpung di bidang hukumnya. Harus masuk dulu, berarti ingin merubah segala sesuatu hal harus masuk ke legislatif masuk dulu. Kan kita ya mohon maaf kalau jadi kita punya program tersendiri tentang hukum itu. Karena kadang-kadang awam hukum, ya kan. Sebetulnya hukum itu saya sudah pernah jelaskan di mana-mana. Hukum itu melekat dalam dirinya sejak dia umur 4 bulan dalam kandungan ibunya. Bisa dijelaskan tuh Pak, menarik sepertinya. Lama. Ya kan? Kenapa? Ya kan kita harus percaya dan yakin bahwa hukum itu melekat dalam diri kita. Mulai kita lahir, mulai dari 4 bulan sampai kita lahir sekarang. Sampai salah satu contoh 4 bulan di situ sudah ada hukum. Terlepas itu hukum adat istiadat, hukum Islam dan hukum negara, ya kan? Tapi yang paling pertama disadari tidak disadari ada hukum adat istiadat yang mengandung Islam di dalamnya. Ada enggak 4 bulanan? Ada kan? Kenapa dilakukan 4 bulanan? Ada enggak ada aturan dalam Al-Quran? Nggak ada. Tapi apa yang disebutkan di situ salah tidak? Saya pikir tidak salah. Tidak. Kenapa? Karena di situ adalah tahlil tahmid. Ya, kandungan. Ya, karena pada saat Kandungan. 4 bulan lah seorang bayi itu ditiupkan ruhnya ke dalam tubuhnya, ke dalam kandungan ibunya. Disitulah konon dia bersyahadat terhadap Tuhannya, ya kan? Tapi tidak dijelaskan yang macam-macam kan? Itu adat istiadat yang dianut dari Islam, ya kan? Ada ajarannya memang tidak ada, tapi kalau
dia membacakan di situ tahlil, membaca ayat-ayat Al-Quran dan segala macam, apa salah? Kan salahnya. Tidak dilarang, nggak ada salahnya kan? Nah, terusnya 7 bulan. Ada 7 bulan. Balik lagi itu yang diucapkan. Ya kan? Kemudian lahir, 9 bulan dia lahir. Ada lagi. Ada nggak bulan yang disampaikan dalam Al-Quran dia harus diajarkan, dikomatkan oleh seorang perempuan? Nggak ada kan? Tapi tujuannya apa? Tujuannya adalah menuliskan sebuah tulisan yang belum tertulis dalam kalbunya, yaitu apa? Asma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus dia dengarkan. Bahkan ada bayi yang tersenyum. Kita bacakan itu. Iya kan? Itu nggak ada aturannya, tapi dilaksanakan oleh orang gitu. Kenapa? Termasuk yang saya anggap itu adalah kebudayaan adat istiadat yang sudah melekat khususnya di Pasundan ini. Ya kan? Kemudian dia lahir, udah mulai. Nah, masuklah kita ke hukum negara mulai pelan-pelan. Ya. Kenapa? Harus mengurus akte kelahiran. Pasti. Ya kan? Kenapa? Nanti dia paham, nanti dia ini loh, urus. Jadi kan itu akte kelahiran jadi surat pengantar dari bidan ke desa keluarkan itu sampai jadi akte kelahiran. Setelah jadi akte kelahiran, sudahkah mulai dia berhubungan hukum negara? Sudah kan? Sudah legal. Sudah mulai sudah kan? ada. Kemudian dia PAUD, masuk di sekolah, berhubungan dengan hukum Islam. Proses-proses lainnya. Ada proses-proses lain di dalam baik negara maupun Islam ada di dalamnya sudah. Sampai dia besar. Urutan hukum ternyata ada ya. Iya. Pengetahuan itu Pak buat saya Pak. Nah itu perlu kita kuasai karena memang hukum itu sebetulnya ada eksakta, bukan abu-abu. Tapi ada yang bilang hukum itu adalah abu-abu. Yang bikin abu-abu adalah orangnya, bukan aturannya. Iya. Pelakunya. Iya, pelakunya itu. Kenapa di setiap hukum itu ada peluang? Nah itu masalah. Oke, menarik sekali nih pembicaraan tentang hukum, tapi karena waktunya terbatas, yang terakhir nih Pak Ketua dan Pak Sekretaris. Kami kan KPU Kabupaten Bogor itu tagline kami melayani. Dari peserta pemilu sendiri, dari PBB sendiri ini ada masukan, tanggapan atau saran untuk kami sebagai penyelenggara pemilu di 2024 nanti? Kalau saya gini, alhamdulillah ya, paling yang pertama pelayanan harus tetap ditingkatkan, ya kan, baik dari sisi manapun, karena pelayanan itu adalah nomor satu. Apabila pelayanan itu baik, insya Allah hasilnya baik. Begitu. Kalau itu dilaksanakan secara baik, administratif, insya Allah akan bagus. Kemudian yang kedua, namanya pelayan berarti ada orang, ya kan? Orangnya juga harus benar, sigap menghadapi semua masyarakat yang ada, wabil khusus partai-partai politik yang mendaftar. Peserta pemilu. Ya, jadi mari kita terima dengan istilahnya berlapang dada, dengan hati yang jernih dan senyum yang indah. Selalu senyum. Ya, itu. Karena memang kalau program kan di sini sudah tertulis dan tertata seperti itu kan. Tinggal bagaimana program ini tersosialisasikan dengan baik kepada para peserta pemilu. Itu adalah partai-partai politik yang ada. Pak Diansa ingin menambahkan? Sampai saat ini kami kan sering berhubungan dari mulai verifikasi perpak ya 1, 2 gitu sampai selesai, sampai sekarang pendaftaran. Alhamdulillah untuk KPU Kabupaten Bogor jauh lebih baik daripada yang sebelumnya, apalagi kepemimpinan Bu Umi, Kang Asep, yang lain-lain mantap. Ditelepon jam berapa aja ketika kita nanya itu dijawab dan diangkat. Alhamdulillah. Kalau bisa lanjutkan seperti itu. Lanjutkan. Betul. Ya, baik. Terima kasih Bapak Salahuddin dan Bapak Ardiansyah sudah berkenan datang di podcast kami. Sehat, bahagia selalu. Doa yang sama. Dan tersenyum selalu ya Pak. Tadi ya. Semoga semua harapan dan cita-citanya tercapai di pemilu 2024.
Oke, teman pemilih, demikian obrolan singkat kita bersama teman-teman kita di Partai Bulan Bintang. Didikan Pemilu Sarana Integritas Bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.